Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa. Ini sedikit grogi nih ketemu lagi bersama gurunya Ipeh Nur. Bapaknya Ipeh Nur nih waktu di kuliah dulu nggih Pak Agus. Ini sudah berapa tahun nih? Hampir 5 tahun nih. 5 tahun. 5 tahun lulus, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan sore hari ini Sobat Asa FM seperti biasa di edisi 23 Mei 2023. Tentunya di hari Selasa rutin kita selenggarakan Bincang Sehat tentunya bersama BSMI Kota Blitar. Dan sudah bersama Ipeh Nur, di samping Ipeh Nur sudah ada Bapak Nurse Agus Khoirul Anam MKep. Ini adalah dosen Poltekkes Kemenkes Malang, Prodi D3 Keperawatan Blitar. Ini buat murid-muridnya Pak Agus ini monggo segera merapat ya. Ini kita bukan kuliah nggih Pak Agus. Bincang santai. Iya, bincang santai. Biasanya kalau di kampus itu sedikit tegang, formal. Nah, ujian dan ujian. Betul, ini sekarang kita santainya ya. Bersama Pak Agus dan juga untuk hari ini temanya luar biasa sangat menarik Pak Agus. Ini temanya Pak Agus banget ya. Inovasi keperawatan dengan teknologi tepat guna. Ini buat Sobat Asa FM yang juga penasaran apa sih kok keperawatan ada inovasinya, ada teknologinya, tepat guna lagi. Wah, ini nanti bakal kita kupas tuntas ya bersama Bapak Agus Khoirul Anam. Tapi sebelum itu Sobat Asa FM, acara pada sore hari ini didukung penuh oleh Bulan Sabit Merah Indonesia dan Klinik Rahmat Medika, Klinik Mitra Medika, Klinik Mardis Medika, BSMI Mart IKADI Kota Blitar, LMI Kota Blitar, BNC, PPMI dan juga Komunitas Odots Blitar Raya. Dan tidak lupa Sobat Asa FM, acara pada sore hari ini bisa disaksikan langsung ya melalui live streaming Facebook Radio Asa FM atau juga bisa disaksikan melalui frekuensi kesayangan Anda di radio. Monggo dicari-cari ya Sobat Asa FM langsung aja, atau juga yang mau bertanya nih seputar acara pada sore hari ini, tema pada sore hari ini, bisa langsung bergabung bersama Ipeh Nur dan juga Pak Agus di live fanspage Radio Asa FM. Tentunya bisa berkomentar atau bertanya ya melalui kolom komentar yang sudah kita sediakan, atau juga mau SMS atau juga telepon bisa banget langsung ke 0857 0794 1029. Dan baiklah, kita sapa dulu narasumber kita yang sudah berada di samping Ipeh Nur. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya serasa kuliah kalau ketemu Pak Agus ya. Oke. Kalau wajahnya wajah ilmu nih. Iya betul sekali. Dan semoga ini juga harusnya banyak ilmu nanti Pak Agus yang akan kita obrolkan di sore hari ini insyaallah, yaitu tentang inovasi keperawatan dengan teknologi tepat guna. Tapi mungkin sebelum kita membahas tentang teknologinya, tentang inovasinya ya Pak Agus. Betul. Ya ini kan juga banyak sekali para pendengar yang menonton ini juga tidak hanya dari kalangan kesehatan gitu Pak Agus. Banyak juga dari kalangan masyarakat seluruh Indonesia ini bisa memantau kita di sore hari ini. Dan mungkin juga ada yang belum tahu atau masih awam dengan apa sih ya, keperawatan itu. Monggo Pak Agus. Oke, terima kasih para pendengar Asa FM yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus, panggilan Pak Agus. Saya staf pengajar di Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Malang, kampus 3 Blitar ya. Mungkin Mbak Nur saya panggil Mbak Nur ya. Okay. Pada sore hari ini kita memang berdiskusi tentang profesi kita ya, profesi saya sebagai perawat. Jadi memang perawat itu sebagai bentuk layanan profesional. Jadi artinya itu profesional itu apa? Ada keilmuannya, ada praktiknya, ada izinnya, ada undang-undangnya, ada menghasilkan kesejahteraan, merupakan sebuah pekerjaan yang ditekuni ya. Ini ciri dari profesional. Jadi layanan keperawatan ini meliputi apa? Layanan untuk memberikan, kita sebut sebagai asuhan keperawatan yang ditujukan pada apa? Pada manusia, mulai dari bio,
biologis ya. Biologis itu mau kesehatan tubuhnya, psikologis jiwanya, sosial dan spiritual. Sosial kemasyarakatan dan spiritual juga. Oleh karena itu sebenarnya seorang perawat itu paripurna sebagai seorang yang memahami tentang dirinya sendiri, bio, psikososial, spiritual. Nah, ini diimplementasikan dengan membantu sesama. Ya, sejarahnya kan perawat ini sebagai relawan di kebencanaan dan perang, toh. Nah, untuk membantu sesama di dalam korban-korban perang, korban bencana seperti itu dulunya, tapi merambah menjadi sebuah profesi yang dia bisa bekerja untuk membantu orang mulai dari lahir sampai menjelang kematian seperti itu. Jadi mulai dari yang sehat dan sakit, mulai lahir sampai menjelang kematian. Istilah di keperawatan adalah delivery patient to silent death, mengantarkan pasien dengan kematian yang tenang. Wah, jadi artinya itu kalau punya mantu perawat itu alhamdulillah. Oh gitu ya. Wes ngerti kabeh lah. Ngerti kabeh itu artinya bisa merawat mulai dari yang baru lahir sampai meninggal. Namanya kan perawat gitu. Perawat, iya. Jadi istilahnya itu adalah bagaimana membersamai seseorang mulai dari lahir sampai meninggal itu mencapai well-being atau kesejahteraan secara batin dan lahir seperti itu. Nah ini bahasa masyarakatnya seperti itu. Tapi kalau terjemahnya di undang-undang itu ya macam-macam berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan, bio, psikososial, spiritual, terus untuk mempertahankan kualitas hidup mulai lahir sampai meninggal. Makanya perawat itu Mbak Nur bisa kalau di rumah sakit bekerja mulai dari UGD sampai kamar mayat. Iya betul. Dari awal pasien masuk ke awal kehidupan sampai di belakang. Di belakang. Di puskesmas pun mulai dari anak, ibu, gangguan jiwa, terus gangguan medis, ya medis bedah, medis penyakit dalam itu hampir semua ada perawatnya seperti itu. Jadi memang profesi ini hampir menempati 70% dari total tenaga kesehatan yang ada. Oke. Sehingga harapannya memang pendidikannya itu terus berlanjut. Pendidikan yang terendah sekarang itu adalah diploma 3 keperawatan. Diploma 3 nggih. Diploma 3 keperawatan nanti bisa lanjut ke nurse ya. Nurse itu adalah profesi perawat. Profesi. Nah, S1 nggih niku. Nurse itu ada 2 jalur diploma 4 atau S1 keperawatan. Jadi dengan gelar sarjana keperawatan atau sarjana terapan keperawatan, STR-KEP atau S-KEP. Dua-duanya bisa nurse, STR-KEP nurse, S-KEP nurse, ya seperti itu. Lanjut nanti ke S2, lanjut lagi ke S3 ya seperti itu. Tapi rata-rata kalau sudah sampai ke S2 itu kadang-kadang sudah kelenger untuk sekolah lagi. Tapi saya itu mulai dari SPK, D3, D4, S1, S2 sudah kelenger. Makanya akhirnya pikirannya bagaimana mengembangkan perawat itu, salah satunya dengan inovasi. Ini memang sesuatu yang baru juga nggih Pak Agus untuk inovasi, karena selama ini kita juga mengenal perawat itu hanya di rumah sakit, klinik seperti itu. Puskesmas. Iya, puskesmas hanya merawat, hanya kalau inovasi ini kan menciptakan sesuatu nggih. Betul, menciptakan sesuatu. Apalagi juga dengan teknologi. Wah, teknologi ini biasanya terkenalnya itu di orang-orang teknik, IT seperti itu. Tapi ini hal baru juga, teknologi yang diciptakan oleh seorang perawat. Iya, Jadi memang istilahnya di dalam profesi, semua profesi itu sekarang ditekankan pada inovasi. Bahkan saya pernah ada pertanyaan ya, untuk apa pendidikan, untuk apa kuliah kalau tidak bisa menciptakan sesuatu, tidak bisa berinovasi. Artinya begini, kita sebagai pengajar di kampus itu terbelalak ketika Google merekrut pegawai itu tidak peduli lulusan apa. Yang penting dia bisa menciptakan apa. Iya betul. Jadi ketika ngapunten ya, ini dosen itu tidak bisa menciptakan sesuatu yang bisa dimanfaatkan di lingkungan sekitar atau masyarakat. Ini hanya omdo itu omong doang. Nah, seperti itu. Sehingga dari sini saya punya ijtihad sendiri bahwa memang kita harus berinovasi. Inovasi itu artinya apa? Merubah sesuatu untuk menjadi lebih baik. Ya, baik itu melalui tulisan maupun dengan produk. Tapi ketika saya rasakan ini saya kok senang di model produk ya. Jadi inovasi ini
Artinya adalah inovasi untuk menciptakan alat sederhana, mudah didapatkan, ada di lingkungan sekitar, dan itu berhubungan dengan kesehatan keperawatan. Banyak beberapa hasil inovasi, dan ini gayung bersambut juga, kita bekerja sama dengan Bapeda Kota Blitar untuk Innotek ya, untuk lomba-lomba inovasi dan teknologi, juga di kancah internasional kita juga mencoba untuk mempertandingkan ya hasil temuan kita kerjasama dengan peserta didik mahasiswa, dan juga untuk hasil-hasil yang sudah ada itu sempat kita tawarkan, dan ada gayung bersambut juga dari Pemkot ya di bidang pemerintahan itu untuk mengawal Posyantek. Jadi di masing-masing kecamatan di Kota Blitar itu ada namanya pos layanan teknologi. Itu salah satunya memperkenalkan hasil teknologi inovasi pada masyarakat. Nah, ini yang paling penting, ini gayung bersambut ya. Yang paling penting apa yang bisa membuat kita itu inovatif. Jadi inovasi tiada henti, kalau nggak inovasi mati, itu benar. Gitu. Betul. Jadi kalau tidak ada inovasi, mati itu artinya bukan mati jasad kita, tapi pikiran kita, roh kita itu akhirnya ya mati. Akhirnya yus ngono-ngono ae setiap hari itu, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi, seperti itu. Dengan adanya inovasi ini nanti bisa mempermudah kehidupan, bisa memperlancar sebuah proses. Lah oleh karena itu kita harus bisa menciptakan bagaimana kita bisa inovatif. Kuncinya adalah kalau saya di beberapa alat-alat yang kita ciptakan itu, yang pertama adalah observasi atau pengamatan. Setiap hari itu kita ada problem. Contoh, sekarang ada kecelakaan, patah tulang di pinggir jalan. Terus kira-kira pertolongannya apa? Dipasang spalek. Spalek itu alat untuk imobilisasi ya, supaya tulangnya itu tidak bergerak ya, tidak bergeser. Nah itu apa yang dipakai? Kadang-kadang ada ranting, ada kayu, ada belabak, kan sembarang. Iya. Terus kadang-kadang itu panjang pendeknya itu nggak sesuai dengan kakinya. Betul. Seperti itu. Akhirnya muncul inovasi bikin aluminium holo itu nanti buat fleksibel spalek. Fleksibel spalek artinya bisa diperpanjang, bisa diperkecil kayak anten radio itu loh. Iya, bisa dipaskan ya. Dipaskan dengan panjang pendeknya kaki atau tangan seperti itu. Dan di bawahnya juga tidak yang berat atau nggak rowo istilahnya, nggak rowo, dia ada tas kecil gitu, nanti bisa tarik seperti anten gitu, terus diperkecil seperti itu. Kita namakan fleksibel spalek. Alhamdulillah ini di Innotek Bapeda juga tahun 2023 itu jadi juara 1 gitu untuk luar biasa. Terus yang kedua ini inovasi alat untuk, kan orang nggak sadar itu supaya lidah nggak jatuh ke belakang, itu posisi kalau medisnya ya ndangak istilahnya fleksi ya, hetil jinlis jotras. Akhirnya muncullah bantal yang digunakan untuk pasien yang tidak sadar, yang bantal itu akhirnya begitu tidur di bantal itu langsung fleksi lehernya untuk mendongak. Akhirnya disebut dengan bantal triple RV manuver ya gitu. Bantal triple RV manuver itu bantal untuk menengadahkan leher supaya pernafasannya menjadi lancar. Jadi langsung di posisinya nggih bagus. Betul. Jadi seperti itu. Ini salah satu contoh seperti itu, Mbak Nur. Itu juga sudah di itu ya Pak Agus ya. Sudah buat oleh kampus nggih. Iya, jadi ini sudah tahap ketiga ya. Kita bikin inovasi itu. Beberapa yang telah kita lombakan di Jakarta itu juga disaksikan oleh Bu Menteri. Itu juga menjadi produk inovatif terbanyak ya kampus kita untuk produk-produk inovasi seperti itu. Lah, makanya nanti mungkin suatu waktu kita bekerja sama dengan ASAM memperkenalkan satu-satu produk itu. Satu-satu produk diperkenalkan. Betul. Sehingga nanti harapannya bisa dicontoh oleh masyarakat dan bisa menjadi barang yang berguna lah. Betul. Dan ini juga sangat bagus sekali ya Pak Agus ya. Selain juga menumbuhkan mungkin daya kreativitas dari mahasiswa keperawatan, ini juga bisa menjadikan mahasiswa itu juga lebih
kreatif ini juga bisa menjadi seperti apa nggih, ladang juga, ladang untuk pekerjaan juga nantinya. Betul. Jadi sentuhan saya sebetulnya iki apa mergone sangke wis sekolah katek ya. Artinya selain layanan di rumah sakit, kerjaan kita sehari-hari rawat pasien, terus di puskesmas itu, perawat itu bisa menciptakan teknologi tepat guna, dan itu pun nanti kalau diproduk secara massal itu bisa menghasilkan. Betul. Jadi bisa menambah penghasilan tambahan bagi perawat itu. Dan untuk melindungi produk itu bisa mulai dihakikan hak karya cipta, Kemenkumham, dan juga paten. Oh, ini sudah beberapa bagus. Beberapa sudah kita patenkan, seperti penyangga luka multifungsi untuk rawat luka pasien gangren diabetes. Terus ada lagi nanti selimut untuk korban bencana alam, selimut yang bisa diikat di tandunya sehingga tidak lepas seperti itu. Itu sudah kita proses sangat paten. Bermanfaat sekali karena Indonesia kan termasuk pasarnya bencana, nggih. Market disasternya bencana. Iya, betul. Itu. Ini sangat bermanfaat sekali. Apalagi juga tadi saya lihat beberapa juga sepatu untuk diabetes, nggih. Betul. Nah, ini karena juga termasuk diabetes ini penyakit yang lumayan banyak juga, nggih, Pak Agus. Betul, nggih. Ditemui di Blitar, bahkan mungkin di Indonesia ini lumayan. Jadi itu makanya inovasi itu kan mikirnya gini tuh. Kita diem, observasi, terus mikir. Iya. Jadi gini, kasus sandal diabetes itu gini. Ketika kita tahu pasien dengan luka gangren ya, istilahnya itu luka basah yang tidak sembuh pada menderita diabetes. Itu setelah pulang dari rumah sakit itu keluarga kadang-kadang kerepotan, mau dibawa ke kamar mandi, kena air, terus mau jalan gimana caranya, terus sandalnya itu sandal jepit ya kok iso mengenai lukanya seperti itu. Akhirnya muncullah sandal yang bisa jadi satu dengan kerobong plastik ya yang dimasukkan ke kaki sehingga lukanya terlindungi. Terus sandalnya itu modelnya adalah lunak alasnya dan ada krep-krepannya yang hampir menutupi seluruh punggung kaki. Sehingga seolah-olah seperti sepatu sandal yang ada pelindung plastiknya sampai ke lutut. Ya seperti itu. Itu kemarin juga ada pengembangan waktu diskusi. Makanya cirinya itu adalah jangan takut untuk mencoba mensketsa. Mensketsa gambar alat itu ya, gambar. Habis gambar itu bikin prototipe. Prototipe yang paling mudah kalau alat saya itu pakai styrofoam. Styrofoam diiris-iris gitu, mudah untuk dibentuk juga. Ya, ditata gitu, terus habis itu dicoba di produk kayu. Kalau sudah di produk kayu, nanti monggo silahkan nanti mungkin pakai produk kayu atau apa. Seperti kita yang produk kayu yang sudah menang di Jawa Timur itu plantar manual massage. Plantar manual massage itu alat di mana kaki dimasukkan di bola-bola, terus itu bisa memijat punggung kaki dan telapak kaki. Itu bisa untuk memperlancar air susu ibu. Untuk yang terakhir itu kita penelitian untuk mengurangi gejala polineuropati. Polineuropati itu rasa geringgingan atau mati rasa pada pasien diabetes. Nah itu ternyata juga bisa. Dan ini nanti kita kerjasama dengan pengrajin kendang kempul Kota Blitar untuk memberdayakan UMKM ya, UMKM di masyarakat. Dan saya kira Mbak Nur tadi katanya ini kan punyanya orang teknik ya, teknologi. Bukan ternyata. Jadi sekarang ini di era 5.0 itu 5.0 sudah 5.0 ini. 5.0 itu sekarang itu adalah bagaimana kita bermanfaat untuk sekitar kita. Ya, jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk sekitar kita. Itu 5.0 itu dicetuskan oleh orang Amerika loh ya. 5.0 itu. Jadi kalau Indonesia saya kira sudah sejak dulu karena memang landasan ketuhanan yang Maha Esa spiritual sebagai idealisme kita ya. Jadi 5.0 itu salah satunya adalah dengan adanya TTG, teknologi tempat guna yang mudah, murah, bermanfaat, itu bisa menolong pasien-pasien yang di bawah kesejahteraannya itu minim ya, di bawah istilahnya masyarakat miskin lah istilah itu, untuk menggunakan alat kesehatan yang terjangkau seperti itu. Karena banyak sekali kalau kita di masyarakat mau lihat itu masyarakat yang tidak mampu untuk membiayai kesehatannya sehari-hari. Betul ya, Pak Agus. Seperti diabetes, terus seperti untuk melatih pasien yang stroke terus nggak bisa gerak tangan, itu kita punya
fleksi plantar manual itu gini. Jadi alat yang bisa merenggangkan jari-jari. Nah, ketika nanti terus dilekuk terus dikencangkan lagi itu ada seperti ada itu. Juga ya bagus. Sehingga nanti pasien yang stroke itu tidak sampai tangannya itu atrofi terus mencengkram terus gitu loh. Seperti itulah. Harapannya memang alat-alat ini kita hibahkan. Iya betul. Ini yang juga luar biasa ya, saya garis besari juga. Tidak hanya tujuannya juga ternyata untuk membantu masyarakat yang mungkin secara umum memandang kesehatan atau berobat itu mahal. Karena memang Pak Agus orang-orang banyak yang memandang wah ini kalau kesehatan itu pasti mahal. Iya. Sehat itu mahal, itu betul sekali. Sehat itu mahal, memang betul mahal, memang betul. Iya betul mahal. Tapi tidak semua kesehatan itu mahal kalau kita punya inovasi. Betul. Dengan alat-alat ini sudah bisa mematahkan stigma itu tadi. Seperti itu. Dan sekarang ini memang seperti di masyarakat itu sebetulnya teknologi untuk penyembuhan itu macam-macam. Penyembuhan penyembuhan medis, ada penyembuhan pakai komplementer ya. Komplementer itu mungkin pijat, bekam, akupunktur, terus latihan-latihan, terus hipnoterapi, psikologi terapi, terus mungkin terapi healing, terapi menulis, seperti itu. Banyak sekali sebenarnya terapi. Dan di undang-undang keperawatan, di petunjuk teknis pelaksanaan praktek keperawatan, itu terapi-terapi itu saya hitung itu di buku itu ada hampir 36 macam terapi. Di keperawatan. Dari buku itulah saya itu kadang-kadang ini harus banyak diskusi, banyak melihat situasi pasien, terus kita diskusikan, kita sketsa, kita coba alat itu. Awalnya itu ya seperti, mohon maaf, inovasi itu seperti orang gila. Orang gila itu artinya kok aneh-anehnya apa atau gitu. Mohon maaf, ini yang sudah paten ya. Ini rotok jorok sedikit. Celana menstruasi. Itu foto celana menstruasi itu. Tapi patennya muncul. Aneh-aneh kayak gitu ya. Patennya muncul, dapat uang 10 juta kemarin tuh. Patennya muncul itu ternyata itu adalah perpaduan antara pembalut wanita dengan celana yang nanti kalau sudah menjadi satu itu memudahkan untuk memakainya. Betul sekali Pak Agus. Ini memang saya juga di sekitar rumah saya Pak Agus itu juga banyak sekali yang menggunakan pembalut itu yang sudah bukan pembalut yang dijual belikan, tapi yang bisa daur ulang itu loh. Bisa dicuci kering pakai gitu. Iya, karena juga mungkin ekonomis. Iya, mungkin juga masyarakat memandang sekarang banyak juga yang kimia yang nggak baik ya Pak Agus ya. Untuk kesehatan. Jadi banyak juga sudah melek inovasi, melek ilmu-ilmu yang baru itu sudah mudah sekali diserap sekarang. Mudah sekali diserap. Makanya kalau ada yang tanya kuliah itu apa harus tidak? Betul. Kuliah itu hanya untuk merubah mindset kita. Tapi passion itu kuncinya kan 3 E ya. Excellent to do, easy to do, terus excellent, easy, enjoy. Kita senang melakukan itu. Harus enjoy. Terus yang keempat itu earn money, bisa menghasilkan uang. Itu berarti passion kita. Jadi seperti perawat, apa passionnya? Passion saya itu diabetes. Mulai dari dia kena diabetes sampai perawatan diabetes sampai nanti pemenuhan kebutuhan sehari-hari orang diabetes. Jadi menggeluti itu saja. Orang kalau sudah menggeluti lama itu akhirnya kan muncul problem. Orang diabetes, rawat lukanya gimana? Terus kalau ke kamar mandi gimana? Akhirnya muncullah inovasi sandal diabetes, muncul alat untuk rawat diabetes, bahkan alat untuk deteksi ini aliran darahnya bagus apa tidak itu pakai alat yang kayak bulu itu terus di polineuropati itu ngeceknya ini terasa apa tidak, itu yang di Shopee juga dijual itu. Banyak. Gitu. Jadi memang dari kehidupan sehari-hari kita lihat pasien itu muncullah alat-alat yang inovasi yang memungkinkan untuk dikerjakan. Betul. Dan tambah lama itu memang inovasinya tambah memudahkan masyarakat juga Pak Agus. Memudahkan masyarakat. Jadi seperti sekarang contohnya dulu namanya tensi itu harus ke Pak Mantri. Oh iya, betul. Ke Puskesmas. Sekarang itu hampir semua orang apalagi yang punya hipertensi ya. Iya, di rumah sudah punya.
cek gula darah itu dulu ke lab. Iya. Sekarang enggak, di rumah bisa cek sendiri. Betul. Makanya saya selalu pesan kepada mahasiswa itu, jangan anggap pasien itu adalah orang yang tidak paham kesehatan. Justru malah kadang-kadang perawat itu banyak belajar dari pasien. Artinya apa? Jangan semena-mena dengan pasien. Artinya ketika memberi obat, memberi injeksi, itu ya harus menjelaskan betul. Karena ada satu sumber yang mesti benar dan mudah didapat, 1 detik apa Google. Makanya kadang-kadang di rumah sakit, saya mau disuntik apa, dosisnya berapa. Betul. Itu karena mungkin pasien itu bahkan mungkin lebih melek informasi daripada perawatnya. Seperti itu. Oleh karena itu inovasi itu tiada henti, harus selalu mencari ilmu, terus menciptakan inovasi-inovasi seperti membuat Asa FM itu dulu kan ya seperti itu juga. Betul. Ini jadi apa enggak gitu. Nah, akhirnya ya dengan ini inovasi dari orang-orang kesehatan gitu. Prinsipnya adalah first to do evaluation later. Jadi kerjakan dulu aja, evaluasi perbaikannya tuh menyusul gitu. Pokoknya dilakukan dulu aja. Cara orang mau pergi itu starteran sepeda motormu, Mas lantai bensin pikir kari, yang penting melaku dulu. Gitu. Penting jalan dulu aja. Betul. Saja. Karena kalau memang jadi angan-angan saja takutnya malah hilang gitu bagus. Motivasinya hilang. Iya betul. Jadi hal-hal sesuatu itu semakin diangan-angankan, semakin banyak pertanyaan yang melemahkan. Kok kayak gini, ini yang mematahkan. Akhirnya patah semangat, hilang itu. Dan saya tipnya ini yang paling penting. Lintasan pikiran ide itu seperti udara ya. Kita mengembuskan napas itu, begitu lintasan itu tidak dicatat di atas kertas. Maka Rasulullah kan catatlah apa-apa yang menjadi perkataan saya, catatlah apa-apa yang menjadi perjanjian kita. Karena apa? Manusia tempatnya lupa. Betul. Makanya begitu ada problem observasi, orang itu butuh ini, butuh alat ini, langsung tulis. Minimal nih HP lah. Iya. Nah, sekarang kita ketemu orang kecelakaan kok seperti itu ya, fleksibel sekali kok susah ya. Bikin fleksibel sekali gini. Catatan-catatan itulah kelihatannya nggak berguna. Tapi ketika kita itu pas longgar, pas tenang, habis sholat tahajud, mungkin paginya puasa, ya toh, terus langsung punya ide. Ini coba gambar ya. Begitu gambar itu, coba ya nanti diskusi dengan siapa, akhirnya muncullah alat-alat seperti itu. Alat-alat yang baru. Apalagi di dunia kampus ini kan harus ada penelitian ya, harus betul. Ada karya tulis, harus ada skripsi ya. Ini kita pakai metode R&D ya, research and development. Jadi penelitian untuk satu menghasilkan produk dan kedua mencoba produk itu. Betul. Seperti itu. Tidak hanya menghasilkan ya Pak Agus, tapi juga digunakan juga produknya. Tapi yang membuat saya penasaran nih Pak Agus, ada enggak Pak Agus dari mahasiswanya jenengan itu yang mempertanyakan, loh aku tuh masuk sekolah perawat tapi kok disuruh teknologi inovasi. Ya ada enggak Pak Agus? Iya betul. Jadi saya begini, saya ngomong ini, banyak loh sekarang itu kuliahnya di teknik tapi kerjanya itu enggak di teknik gitu. Iya, betul. Banyak dokter tapi kerjanya bikin peternakan besar, sapi seperti itu. Jadi kuliah itu jadi profesi kita, tapi profesi itu belum tentu jadi penghasilan utama kita. Betul ini. Betul ini. Jadi pendidikan itu tidak identik dengan pekerjaan tidak identik dengan penghasilan. Makanya kata kuncinya adalah supaya kita itu tenang hati kita, senang, itu passion. Excellent to do, ya toh. Excellent result, hasilnya itu bagus. Kalau dikerjakan orang lain tuh ya beda dengan kerjaan kita. Terus easy to do, mudah dilakukan. Karena pengalaman ya ini. Terus setelah itu adalah is enjoy. Kita senang seolah-olah bekerja, bikin sketsa inovasi itu kayak ada tantangan terus, ada karosete ingin tahu terus, seneng kayak sampai lali mangan. Tapi jangan lupa sholat ya. Bahaya ini. Lupa makan, lupa Sabtu malam usume wong dolan, kita nggak dolan, searching terus cari itu. Nah, itu namanya enjoy. Terus yang terakhir adalah earn money atau dapat menghasilkan uang. Jadi kalau itu passion saya, earn money apa enggak? Bisa menghasilkan uang? Enggak bisa Pak Agus, itu bukan passion itu. Karena ketika uang bukan segala-galanya ya, tapi kita
segala-galanya itu perlu uang gitu. Jadi bagaimanapun juga generasi muda saya minta memang sentuhan kewirausahaan mahasiswa itu penting. Iya. Jangan sampai nanti ketika mau lulus aku harus nyapo ya, itu berat. Itu yang Makanya susah. mulai saat ini ya ada kuliah untuk mencetak dia sebagai orang formal bergelar. Iya. Nah, ada satu sisi di mana dia harus dialektika tentang kehidupan pasca kampus. Nah, salah satunya itu adalah dengan inovasi. Inovasi. Karena inovasi itu salah satu usaha untuk ini entrepreneur juga masuk. Betul. Entrepreneurnya masuk. Jadi ini beberapa produk kan sudah dijual di Shopee ya. Iya. Di Shopee. Sudah dijual ya, nih dijual bagus. di Shopee. Wah. Jadi Poltekkes itu punya Polkes Mart di Shopee itu. Wah, luar biasa. Walaupun belum laku keras ya, tapi itu sebuah usaha. Saya yakin. Iya, betul. Itu sudah menjadi awal yang sangat luar biasa, Pak Agus. Awal yang luar biasa. Jadi kita masih ingat ya Pak Tutus ngomong itu naik tangga itu mesti tangga pertama. Jangan langsung ke atas. Enggak, artinya itu mulai aja dulu. Betul. Dulu. Makanya seluruh mahasiswa saya ketika dia punya ide itu langsung saya luluskan. Sudah lulus. Pak proposalnya belum jadi, sudah lulus. Ini dari idemu aja itu sudah nanti Anda bisa tinggal bahasa tulisnya saja. Iya, jadi tinggal diatur. karya tulis ilmiah kan hanya tulisannya aja. Tapi ketika sketsa produknya sudah ada itu sudah bagus. Karena makanya kiat memberikan pendidikan pada anak itu ya, tapi ya enggak teman-teman ya. Iya. Jangan suka melarang sesuatu pada anak. Tapi yo harus kita tahu jelaskan ini yang benar mana, yang salah mana. Cuman jangan banyak melarang. Makanya sekarang itu kurikulumnya kan merdeka. Betul, kurikulum merdeka. Jadi kampus merdeka, belajar merdeka. Seperti itu. Jadi istilahnya itu. Bahkan sekarang ini boleh loh 1 semester itu dari kesehatan kuliah di IAIN gitu. Ambil agama. Boleh, Pak. Jurusan syariat. Boleh itu. Jadi SKS-nya diakui itu nanti. Seperti itu. Jadi dengan hal seperti itu saya mematahkan itu berarti inovasi teknologi itu bukan punya orang teknik itu. Betul. Semua bisa. Seluruh orang itu harus memikirkan berpotensi juga untuk bisa menciptakan teknologi baru. Betul itu. Jadi memang kegiatannya karena informasi itu sudah luar biasa derasnya ya. Iya, betul. Derasnya luar biasa. Sekarang itu mahasiswa sekarang loh ya. Itu kalau ditoto dengan kurikulum harus belajar yang sudah digariskan itu kadang-kadang nggak puas. Iya. Saya ingin ini Pak, saya ingin ini. Apalagi model sekarang ini ingin cepat, langsung bisa menciptakan. Iki so untuk duit apa ora? Betul. Orang muda sekali. itu kan kebutuhan uangnya juga tinggi. Pulsa, nih kafe dan lain-lain. Iya, milenial sekarang itu memang diakui juga kreativitasnya itu yang sangat luar biasa, Pak Agus. Kreativitas luar biasa. Karena mereka juga mungkin eranya juga era sosial media ya, Pak Agus. Era sosial banyak media. sekali ilmu-ilmu yang bisa didapatkan. Makanya guru dosen itu lakukan ceramah, saya yakin gak dirungokno. Iya. Matanya melihat guru atau dosen, tapi otaknya itu kemana-mana itu. Iya. Makanya ini nggak fokus. Nggak fokus lah. Makanya dengan mahasiswa yang enak ya diskusi. Betul. Ini memang metode pembelajaran yang sangat asyik itu memang diskusi. Jadi diskusi itu ya. Cuman masalahnya di Indonesia itu banyak yang ewoh pakai ewoh. Ngomong itu nggak los ya, kayak kalau orang Jawa itu gitu. Sehingga ini aja lah. Bagaimana ada yang tanya meneng diam saja. Bagaimana ada yang tanya diam aja. Jani ngerti apa ora loh seperti itu. Oh ternyata itu kita nggak ngerti begitu dilemparkan pertanyaan atau silakan menulis pertanyaannya kirim japri ke WA saya gitu ya. Iya. Langsung 100 pertanyaan masuk. Langsung banyak. Ternyata itu ya itu ewo pakai ewo gitu loh. Ya, makanya betul. Kalau kita sebenarnya di kampus itu ya dosen itu jangan memposisikan sebagai sumber ilmu. Sebagai teman lah. Sebagai teman diskusi seperti itu sehingga inovasi itu muncul. Oh mbah saya itu di rumah gini loh Pak. Kalau ke kamar mandi itu begitu keluar itu mesti kepleset, terus lukanya mesti basah, kena kasannya, terus akhirnya mohon maaf nanahnya itu kemana-mana. Oh ini berarti kita harus fokus untuk rawat luka itu coba mulai apa sandal diabet, terus alat penyangga luka multifungsi. Terus nyoba lagi apa kira-kira nanti mungkin gelnya yang mahal itu untuk rawat luka kita nyoba pakai ramuan apa kita coba labkan. Ternyata itu
Ada beberapa teman itu yang sudah bikin ramuan sendiri, di lab kan, oke, layak edar, dijual, jadi entrepreneur, punya rumah rawat luka dengan produk salepnya. Salepnya laku, rumah rawat lukanya laku, perawat yang baru lulus dapat pekerjaan. Gitulah. Oh, ternyata inovasi kuncinya. Inovasi juga. Luar biasa. Dan mungkin saya juga mau bertanya nih Pak Agus. Untuk menumbuhkan rasa inovasi di tiap mahasiswa ini kan juga beda-beda nih Pak. Betul. Karena tiap orang kan berbeda nih. Betul, nah, bagaimana kampus ini juga senantiasa menjadi penumbuh motivasi teman-teman atau mahasiswa stimulan itu untuk ya istilahnya. menjadi stimulan itu gimana Pak? Susah atau enggak dulu awalnya itu juga? Iya, jadi memang inovasi itu bahasanya orang kreatif ya. Kalau bahasa Jawa ini ukil ya. Ukil. Orang ukil itu memang dunia itu karena ukilnya orang. AC gitu aja. AC itu sebenarnya udara dingin terus dikipasi. Iya. Terus gimana menyatukan udara yang keluar dingin dan dikipasi? Oh, ternyata freon itu kalau dimasukkan ke tabung logam, dia itu akhirnya mengakibatkan logam itu sangat dingin. Kalau freon itu digerakkan, sangat dingin lah. Kalau dingin itu dikipasi, itu akhirnya udaranya keluar. Itu dingin. Nah, seperti itu. Saya bilang, oh ternyata dunia itu karena ukilnya orang-orang seperti itu. Dan ukil itu nggak perlu sekolah, Mbak. Sebenarnya ya bagus ya. Ukil itu nggak perlu sekolah. Ukil itu hanya gimana toh, coba ini, coba itu. Cuman kadang-kadang memang tidak langsung menghasilkan uang ya, sehingga kalau kita itu sehari-hari cuman ukil saja nggak hasilkan uang kan bahaya, so ditutup istrinya lah. Seperti itu. Contoh satu ini, pemberian oksigen pada pasien ya, waktu COVID kan rame rebutan banyak oksigen sekali, ya, sampai kurang oksigen tuh. Kita mencoba kemarin tuh aeratornya akuarium itu. Iya. Kan itu bisa nyedot udara, dimasukkan humidifier air, terus keluar menjadi udara lembab. Itu oksigennya ya nggak 95%, cuman minimal membantu pasien yang kalau sekarang hari-hari biasa COVID nggak ada ini asma. Asma. Bisa ya, asma untuk sementara seperti itu. Jadi saya mengemas itu coba ini aerator sederhana untuk memompa oksigen ke dalam paru-paru ya seperti itu. Ini masih uji coba. Masih uji coba. Luar biasa ini kalau sampai bisa ini Pak. Oh iya, seperti itu. Ini luar biasa. Jadi memang diskusi sebenarnya sampai saya wujudkan di kampus ada pojok ide ya, pojok inovasi dan ide itu. Memang mahasiswa yang punya ide-ide bagus itu kita ajak diskusi. Dan itu menjadi sebuah ajang di mana akhirnya itu remaja itu nggak neko-neko kegiatan di luar yang negatif seperti itu loh. Oh iya. Jadi dengan seperti itu akhirnya ini Pak ya, ini akhirnya gini, iya. Akhirnya dia menyenangi profesi kita. Betul. Karena begini, hampir 70% yang masuk perawat itu ternyata itu bukan dari hati nuraninya. Disuruh. Termasuk saya nih Pak. Disuruh orang tuanya cita-cita jadi perawat terus karena tahu perawat itu putih-putih bersih seperti ini, tapi begitu dulu kalau ancamannya kalau nggak sekolah di sini nggak usah kuliah. Waduh, takut ini. Kali itu ya barabe ya seperti itu. Jadi akhirnya begitu ada inovasi itu semua, oh iya Pak, saya kok senang ya Pak gini. Ya makanya dekati pasien, coba tanya-tanya, terus nanti di rumah itu pengalamannya bagaimana. Terus gini, nanti padukan, coba cari jurnal yang bagus. Terus setelah itu mungkin ciptakan alat kira-kira apa yang membantu pasien itu. Ternyata itu ya banyak, semua kebutuhan manusia itu banyak yang belum terpenuhi, terutama yang sakit loh ya. Mulai dari kebutuhan makan, minum, tidur, pemenuhan kebutuhan oksigen, eliminasi BAB-BAK, terus aktivitas sehari-hari, gerak, terus istirahat tidur ya tadi, terus kebutuhan psikologis itu banyak. Termasuk permainan-permainan anak, untuk anak yang autis, untuk anak yang epilepsi, banyak. Luas sekali. Jadi iya luar biasa ketika inovasi itu disentuhkan ke keperawatan,
banyak alat yang perlu diciptakan sebetulnya itu. Betul. Dan ini luar biasa, sangat luas Pak Agus. Ternyata tidak hanya kita bekerja di rumah sakit atau di klinik, tapi luar biasa sangat banyak sekali. Seperti Pak Agus tadi juga ada komplementer. Saya juga baru ternyata banyak ya komplementer itu. Kalau kita 36 komplementer itu terapi bercerita, terapi flashback masa kehidupan yang lalu. Ada juga gitu ya Pak Agus ya? Terapi lukis, terapi menulis. Terapi lukis yang saya baru tahu. Terapi lukis, terapi menulis, terus ada terapi sengatan hewan tuh, sengatan lebah, sengatan lintah. Itu masuk semua di peraturan Menteri Kesehatan itu loh. Wah, ini berarti banyak lah. Ini yang belum pernah dicoba ini. Iya, betul. Ini peluang juga ya Pak Agus. Peluang usaha untuk perawat-perawat yang ya mohon maaf ya, sekarang lulusan kan banyak toh. Iya, semakin banyak. Sehingga dengan inovasi seperti ini, satu-satunya profesi kesehatan yang bisa masuk ke semua lini itu saya lihat nomor 1 perawat dulu. Di rumah sakit aja mulai UGD sampai kamar mayat, perawat juga bisa masuk gitu. Ada semua. Mulai dari tingkat middle sampai manajer ya, seperti itu. Di pendidikan, di layanan kesehatan, dan di inovasi, di sekolahan. Sekarang ada nursing school. Ada sekarang. Istilahnya perawat yang di UKS itu. Terus belum lagi nanti perawat di emergency, di public safety center, di kerelawanan bencana, banyak sekali. Seperti itulah. Makanya generasi muda yang sudah terlanjur kecebur di kampus keperawatan itu jangan madesula, jangan masa depan suram. Masih banyak masa depan yang banyak. Perawat jadi penyiar juga bisa. Betul. Iso nyontek, iso siaran juga. Iya toh, seperti itu. Jadi lakukan langkah pertama, jangan ragu-ragu. Cari passion Anda dengan jalannya waktu. Betul. Pokoknya itu sudah easy to do, excellent result, enjoy to do it, terus earn money, itu berarti passion. Dan passion tidak hanya satu, boleh banyak. Penyiar, jadi perawat, penulis, terus pengarang, pencerita, terus kegiatan filantropi, sosial, itu passion. Dan rekomendasi saya, tulislah itu supaya nanti menjadi sebuah konsep yang mudah diingat-ingat. Jadi passion saya ini, berarti saya nanti harus ini. Passion saya yang ini, saya ini harus ini gitu. Ketika nanti ada tawaran-tawaran yang lain, itu bukan passion saya nggak masuk. Sehingga tidak mengganggu waktu kita. Iya. Nggak mengganggu. Orang itu nggak bisa nggak spesialis, harus spesialis. Iya. Kalau saya mau inovasi, kewirausahaan, disaster, kebencanaan, itu 3 itu toh. Jangan lari-lari kemana, ke cuci darah, hemodialisa, ke fisioterapi, terus ke rawat luka, nggak bisa ya. Harus fokus. Jadi harus fokus, terutama untuk teman-teman generasi muda, ya apapun profesinya itu fokuslah di bidang tertentu, bidang, subbidang, subnya lagi, ya seperti itu. Sehingga tentunya yang juga menjadi passion itu tadi ya Pak? Menjadi passion, sehingga sampai menjadi expert. Arti expert itu orang lain itu kalau mengerjakan tidak sebaik Anda. Ya seperti itu. Iya betul. Ini luar biasa sekali. Dari tadi tidak terasa saya selalu menjawabnya betul. Karena memang betul semua ini. Ini akhirnya terbuka juga ya pikiran saya ini Pak Agus. Luar biasa. Dan kita sudah nggak kerasa Pak Agus, sudah jam 4 sore. Karena sangat menarik sekali. Dan mungkin yang juga saya garis besari akhirnya mengubah mindset kita itu bukan hanya kita yang bekerja, tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Akhirnya punya mindset itu juga karena kita menciptakan suatu teknologi ya Pak Agus. Iya betul. Seperti Grab, Gojek itu kan sebenarnya ya trial and error juga, nyoba dan lain sebagainya. Akhirnya ya begitu booming, viral dan lain-lain, ya akhirnya jadi sebuah sistem juga yang bisa diperjualbelikan. Dan yang perlu kita lihat juga, kita perlu lihat segala sesuatu dari proses gitu Pak Agus. Iya. Kita nggak lihat seperti contohnya Grab atau teknologi yang sudah berkembang itu tidak hanya sekali coba, mereka sudah beribu kali. Makanya Albert Einstein itu Honda itu jangan kamu lihat produkku, itu hanya satu dari 99 kegagalan yang aku lakukan. Nah itu yang harus orang kita itu lihat lihatnya suksesnya saja, hasilnya bukan prosesnya. Makanya mulai hari ini kita harus belajar menikmati proses. Tekun itu adalah sabar menikmati proses. Apalagi sekarang generasi instan ya, itu bahaya. Makanya generasi muda itu dengan inovasi pelan-pelan, alat ini dicoba, patah, ganti lagi seperti ini, gini Pak, ganti lagi seperti ini, gini. Dijual sana nggak laku, coba sana, jual terus gitu berusaha. Betul.
Dan yang paling penting adalah harus ada teman. Iya. Nah, sehingga nanti kita nggak mudah putus asa. Ya, Ada motivasi-motivasi. Teman yang sehobi, teman yang sejalan itu nanti menjadi sebuah sinergi yang bagus. Ya, seperti itu. Luar biasa. Ini sepertinya memang sangat seru ya Pak Agus. Insya Allah ini harus diagendakan part 2. Wah. Iya, insya Allah nanti part 2-nya memperkenalkan alat-alatnya ya. Boleh. Dengan senang hati ini. Terus sejarahnya seperti itu. Nanti mungkin kita bisa menjadi sebuah ide ya. Iya. Jadi inovasi itu ternyata tidak hanya pendekatan kepada alat ya. Tapi sebuah mindset pemikiran. Jadi ketika orang itu sudah terbiasa berinovasi, maka dia tidak ragu-ragu untuk selalu mencoba dan mudah beradaptasi. Ini yang diandalannya. Iya. Mudah beradaptasi. Mudah beradaptasi apa? Di segala situasi dia itu mudah menghibur diri. Menghibur diri ada, oh iya aku neng kene, oh iya iku koncoku, dia kok meneng, aku coba sing nyopo gitu. Iya, oh ini kok sulit, coba tanya saya. Aku ragu-ragu, coba tak telepon, tak WA sih ya, berkenan apa tidak itu. Betul. Jadi terus seperti itu. Jadi tidak hanya nanti berhenti di sebuah ide, tapi harus di-landingkan. Kok buntu, cari teman, call a friend. Betul. Gitu. Ini sangat betul sekali. Terutama cari orang yang berpengalaman. Lebih baik mana orang berilmu dengan orang berpengalaman? Saya orang berpengalaman. Karena ilmu itu identik dengan kesarjanaan kita, sekolah kita. Tapi pengalaman itu tidak harus sekolah. Praktis kenyataan yang sudah dilakukan. Nah, itu yang luar biasa. Makanya ketika kita ngejar paten ya, itu kalah dengan Cina. Cina itu masih kita Indonesia masih berpikir Cina itu sudah jadi produk. Saking cepatnya mereka. Ketika dia bangun tidur udah anak nangis. Makanan apa yang segera membuat anak kenyang? Dia langsung sudah punya produk. Patennya belakangan, makanya banjir toh barang-barang. Iya, banyak sekali produk-produk luar biasa. Dan luar biasa. Mereka juga dengan harga juga yang murah Pak Agus. Sangat bersaing dengan. Tidak hanya bersaing ya, sudah nggak nutut kita itu produknya Cina itu. Iya betul. Seperti ini itu. Perlu dicontoh juga Pak Agus untuk inovasinya. Jadi jangan takut untuk berinovasi, terus jangan takut untuk mencoba. Betul. Seperti itu. Dan itu memang butuh ketekunan ya. Iya. Maka saya ngomong ke boleh pegang HP dolanan game online, tapi itu hanya untuk hiburan semenit 2 menit. Tapi jangan kecanduan. Nah, ini sekarang kecanduan HP karena bisa lihat Instagram dan lain sebagainya. Lupa. Banyak sekali yang bisa dilihat Pak Agus dengan benda kotak ini ya. Lupa menata passionnya untuk kehidupan itu lupa. Iya betul. Wah ini juga pengingat ya untuk kita. Dan Pak Agus mungkin sebelum kita akhiri ya, ini kita sapa-sapa dulu para pendengar setia Radio Asa FM yang sudah bergabung. Ini ada Bunda Wiwi dari Tengger Kidul, Pagu, Kediri sudah menyimak. Terima kasih Bunda. Ada juga Lek Tino dari Bandar Kota Kediri absen. Terima kasih. Ada Bunda Ana hadir perwakilan Posyandu Lansia Ismoyo, Kelurahan Mendogerit. Wah ini tetangga. Salam Pak Cito. Iya. Ismoyo ada ini juga sering kita poltekkes di sana juga. Oh iya, ini pasti kenalan jenengan. Ada juga Bu Kusiah Eko ini dari Kunjang Kediri Utara juga hadir ikut menyimak. Terima kasih. Ada juga Pak Salam dari Kediri Barat Sungai nyimak saja. Ada juga Bunda Nuri dari Dunia Anak ini Barokallah. Terima kasih Bunda Nuri juga sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Semoga dalam acara pada sore hari ini banyak ilmu yang bisa didapat nggih Pak Agus dan juga mungkin mau lihat produk-produk dari Poltekkes ini bisa kemana ini Pak Agus kalau kita kalau nanti sempat ASAM kita beri prototipe-prototipe. Ini masih nanti ada part selanjutnya ini. Yang berkunjung ke ASAM bisa melihat ini alat-alat ini. Iya. Dan apalagi kalau masyarakat membutuhkan monggo nanti bisa langsung menghubungi Poltekkes juga ini. Dan kita nggak sabar nih Pak Agus untuk menunggu produk-produk terbaru, inovasi-inovasi terbaru khususnya dari Poltekkes dan juga dari mahasiswa nggih. Ini wajib untuk kita dikasih tahu nanti kalau ada lagi produk-produknya. Dan semoga selalu dilancarkan nggih Pak Agus dalam pembuatan inovasi dan juga bahkan haknya tadi Pak Agus hak patennya untuk produksi karena kita harus dapat royalti itu ya. Dapat royalti kalau prototipe kita masuk hak paten, orang memproduksi barang kita itu kita dapat
fee-nya. Ya, semoga itu juga dilancarkan nggih Pak Agus nggih. Amin. Dan semoga juga mahasiswa Poltekkes ini bukan hanya lulusan perawat aja ya, tapi ini lulusan entrepreneur juga masuk. Iya, entrepreneur, inovasi dan relawan. Betul, ini aduh memang saya merasakan ini lulusan Poltekkes khususnya yang di Blitar ini memang banyak sekali belajar apapun ini kita bisa belajar. Menciptakan talenta baru. Iya, betul, nggak hanya perawat, saya malah jadi dulunya guru, jadi penyiar, ada jadi guru loh juga. Oh iya, jadi bagus guru ya. SD, guru SMP. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ini memang karena inovasi-inovasi ini memang benar sekali Pak Agus, ini lebih membentuk pribadi apalagi anak-anak muda nggih Pak Agus, ini nggak suka yang terlalu stagnan itu aja. Iya. Ini butuh sesuatu yang baru, sesuatu yang menantang mungkin kalau untuk anak-anak muda ini. Dan terakhir ada Mas Tuti Uti. Makasih, saya dari Ulingi sudah menyimak. Meski pensiunan tapi masih ingin dapat ilmu, luar biasa. Terima kasih buat Bunda Mas Tuti Uti ya yang dari Ulingi. Dan mungkin sebelum kita akhiri Pak Agus di perjumpaan ini ada pesan-pesan ini buat generasi muda, buat mahasiswanya jenengan, buat saya juga. Monggo Pak Agus. Jadi kalau saya semakin kita berinovasi itu adalah semakin kita bermanfaat bagi orang sekitar kita. Minimal kita bisa menciptakan alat yang terjangkau oleh masyarakat untuk meningkatkan kesehatan mereka, dan kita tahu perawat ini menjadi tugas yang sangat mulia ya. Betul. Karena banyak orang itu yang terganggu kesehatannya butuh perawat ya, seperti itu. Sehingga jangan putus asa, jangan ragu-ragu untuk selalu menciptakan ide-ide baru sehingga mempermudah peningkatan ya derajat kesehatan dari masyarakat. Itu seperti itu. Dan yang paling penting, ide itu seperti bayi baru lahir, segera tulis, kalau enggak hilang nanti. Seperti itu. Kalau ada ide-ide yang bagus itu nanti segera ditulis dan nanti segera bisa dikerjakan. Ya, langkah pertama itu harus segera dilakukan, perbaikan itu menyusul. Nah, seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Pak Agus atas ilmunya di sore hari ini, dan juga banyak sekali manfaat yang Ibu Nur dapatkan, dan semoga juga para pendengar setia Radio Asa FM di rumah banyak mendapatkan manfaat juga dari acara pada sore hari ini, dan semoga insya Allah akan diagendakan part kedua dan part-part selanjutnya insya Allah. Yang penting saya ditelepon. Betul, siap-siap. Baiklah Sobat Asa FM, luar biasa. Terima kasih yang sudah membersamai Ibu Nur di awal perjumpaan sampai penghujung acara. Karena waktu yang memisahkan, karena waktu yang menjumpakan kita ya, waktu pula yang memisahkan kita. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Amin, di acara Bincang Sehat, dan juga dengan banyak sekali narasumber yang akan memberikan informasi-informasi terkini dan terbaru ya, tentunya hanya di Radio Asa FM, sambung Selaksa Asa Indonesia. Saya Ibu Nur dan juga Pak Agus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.